Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau menaikkan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, terima segala hormat dan pengagungan. Haleluya, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan
muliakan Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan. Kau dimuliakan selamanya Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan pengagungan kami hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sebab itu mari sama-sama kita memuji Dia. Sebab Dia yang telah memilih kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Dari segala bangsa yang kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Yesus. Kita dipilih dari segala bangsa
bagi bangsa kami. Amin. Ku punya visi bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati, satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah Tuhan, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami. Engkau satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya
Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Kami sungguh sangat mencintai Engkau Yesus. Karena Engkau selalu dapat kami andalkan untuk menjadi terang, untuk menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Setiap firman-Mu, setiap pasal, setiap ayat, setiap baris, itu boleh sungguh-sungguh dapat menjadi surya dan perisai kami. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini, berbicaralah kepada kami. Kami yang memerlukan penerangan. Oh Tuhan, Kau berbicara melalui firman-Mu yang adalah terang bagi kaki kami. Kami yang saat ini memohon perlindungan yang daripada Engkau. Kami dapat mengandalkan bahwa firman-Mu Tuhan, itu adalah perlindungan di dalam kehidupan kami. Engkau segalanya di dalam kami. Berbicaralah Tuhan, urapi kami. Jamah hati kami yang paling dalam. Jawab kebutuhan kami yang paling dalam. Kami menyerahkan Tuhan, ini semua ke dalam tangan-Mu. Kami tahu dan kami mau lebih lagi mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah lebih dekat lagi Tuhan. Dan tanda-tanda itu sudah mulai nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan sepenuhnya jam ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kalau kita pergi ke hotel atau ke bank atau ke instansi-instansi, kita akan melihat bahwa mereka semua memberikan satu pelayanan yang sangat baik. Kita baru saja di depan, mereka sudah menyambut kita dengan sangat baik. Dengan senyumnya yang begitu ramah, dengan perkataan mereka ada yang bisa kami bantu. Dan saya pergi kemanapun mungkin sangat terbantu. Saya ini agak gaptek dengan aplikasi-aplikasi begitu. Jadi kalau pergi ke ini, oh ya Bu pakai aplikasi ini, Bu pakai aplikasi. Terus udah diinstal aplikasinya ya bingung masukinnya ke ya opo gitu. Tapi saya bersyukur bahwa di dalam instansi-instansi atau hotel atau apapun mereka sangat memudahkan karena selalu akan ada orang, oke Bu apa yang bisa kami bantu? Saya mau ini, oke mari ada aplikasinya Bu. Mari sini saya pinjam, langsung coba cetek, selesai. Sudah Bu, sudah selesai. Jadi saya tidak perlu ke sana, tidak perlu Bu, cukup ini saja. Aduh penyambutan mereka itu begitu luar biasa. Ada bank-bank tertentu juga itu memang penyambutannya juga wow. Luar biasa mulai dari depan sampai kita pulang pun mereka betul-betul seperti tamu yang datang disambut. Dan pada waktu kita kembali mereka pun mengantar kita betul-betul seperti seorang tamu yang luar biasa. Nah pertanyaan saya, kalau instansi-instansi, hotel, bank dan sebagainya yang lain berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan penyambutan yang sangat baik agar supaya setiap orang yang datang itu betul-betul nyaman dan mau kembali lagi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana pada waktu kita menyambut seseorang yang datang kepada kita? Bagaimana penyambutan kita? Bagaimana penyambutan gereja? Bagaimana penyambutan kita sebagai seorang pribadi? Di tengah-tengah lingkungan kita ada, di rumah kita, di pekerjaan kita, di marketplace, di mana kita berada. Bagaimana penyambutan kita pada waktu ada orang datang kepada kita. Berapa banyak orang yang menjadi kecewa datang menemui, menjumpai anak Tuhan. Karena mereka seperti gak dianggap, ngomong seperti gak dianggap. Isu besar manusia adalah
rasa ketertolakan. Itu isu besar, dan ketertolakan ini ada di dalam setiap kita. Perasaan tertolak ini ada di dalam setiap kita. Nah, saya mau mengangkat satu orang yang ada di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Filemon. Dia adalah Onesimus. Nah, kita tahu bahwa Onesimus ini adalah budak yang bekerja kepada tuannya yang bernama Filemon. Filemon itu adalah orang yang percaya dan sangat rohani lah, boleh dikatakan. Rumahnya dibuka untuk mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah atau persekutuan anak-anak Tuhan. Nah, entah kenapa ya, tahu-tahu Onesimus kesambet apa, nggak ngerti. Tapi kemudian Onesimus melakukan satu hal yang tercelah. Dia entah mencuri, entah apa, pokoknya dia melakukan sesuatu tindakan yang salah. Dan kita tahu bahwa hukum pada waktu itu, budak itu tidak memiliki nilai. Dia tidak bisa dikatakan lebih tinggi daripada barang, tidak. Dia sama dengan barang, bahkan bisa juga dia nilainya lebih rendah daripada barang. Tuannya kalau sudah membeli dia, maka dia berhak, si tuannya ini berhak untuk melakukan apapun kepada budak ini. Nah, Onesimus pada waktu dia mulai melakukan hal yang tidak benar, dia tahu orang setiap melakukan dosa, pasti dari dalam dirinya akan muncul rasa ketertolakan, akan muncul rasa takut. Hati nuraninya itu pasti berbicara bahwa kamu salah. Dan waktu itu salah, dia pasti akan mulai ada rasa, orang pasti gak terima. Itu sebabnya kenapa Onesimus pada akhirnya melarikan diri dari rumah tuannya, Filemon. Dia melarikan diri, dan waktu dia melarikan diri, kemudian kita tahu dia berjumpa dengan Paulus. Dan waktu dia berjumpa dengan Paulus, kita nanti kalau ini silahkan dibaca, Filemon cuma satu fatsal, sedikit sekali silahkan dibaca cerita lengkapnya. Tetapi setelah Onesimus ketemu dengan Paulus, Paulus menyambut dia dan pada akhirnya Onesimus hidupnya diubahkan. Kita tahu ini awalnya adalah rasa ketakutan itu, rasa mau lari dari kenyataan. Kita tahu bagaimana pada waktu Adam dan Hawa diciptakan. Dia nyaman tinggal di Taman Eden. Sampai satu kali dia kemudian melakukan hal yang salah. Pada waktu dia melakukan hal yang salah, apa yang muncul di sini? Dia tahu, pasti aku ditolak. Pasti aku ditolak oleh Tuhan. Dan rasa ketertolakan ini membuat Adam dan Hawa kemudian lari, ngumpet. Kita tahu orang kalau yang berbuat salah selalu ngumpet kan. Orang yang berbuat salah selalu lari kan. Orang yang berbuat salah selalu ada rasa tuduhan di sini, ditolak oleh orang. Kita tahu bagaimana Elia pada waktu dia mendengar berita bahwa Isabel mau membunuh dia. Di situ dia jatuh di dalam dosa. Di situ dia tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan, tetapi dia lebih menyerahkan pikiran, menyerahkan perbuatannya, menyerahkan apa yang ada pada dia itu kepada manusia. Dan waktu kita menyerahkan sesuatu tidak kepada Tuhan, maka yang akan timbul adalah ketakutan. Elia mulai takut. Aduh, gimana nanti kalau Isabel membunuh? Aduh, nanti gimana? Perhatikan, sehari sebelumnya Elia itu begitu berani menantang nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asitoret.
Ada ratusan nabi Baal yang menghadapi Elia. Dan Elia gak takut. Karena apa? Karena Elia menyerahkan seluruh kehidupannya, menyerahkan seluruh keinginannya, harapannya dan semua di dalam Tuhan. Sehingga dia gak takut hadapi itu. Tetapi begitu dia menyerahkan dirinya kepada dunia, dia mulai takut. Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia lari, ngumpet. Padahal yang ngasih info siapa? Cuma seorang budak. Yang ngasih info cuma apa? Seorang bawahan. Belum tentu itu infonya benar. Tapi dia sudah ketakutan. Kita lihat Saul. Pada waktu dia mendengar rakyatnya mengatakan Saul dapat mengalahkan beribu-ribu musuh dan Daud dapat mengalahkan berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Pada waktu itu dia tidak menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Kalau dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, maka yang akan muncul adalah apa? Tuhan, terima kasih ya, Engkau mengirimkan kepada aku seorang yang luar biasa, yang bisa menolong kerajaan ini bisa tetap berdiri. Karena Daud tuh hebat. Tetapi karena pada waktu dia mendengar itu, dia gak aware, dia gak sadar. Dan kemudian dia menyerahkan kehidupannya kepada dosa. Karena dia serahkan hidupnya kepada dosa, di sini mulai ada iri hati. Dan pada waktu di sini mulai ada iri hati, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia terus berlari dan berlari dan berlari mengejar Daud untuk dibunuh. Begitu ada rasa ketertolakan, pasti itu sudah awal dari dosa. Karena rasa tertolak. Saul merasa tertolak. Elia merasa tertolak di hadapan Isabel. Adam dan Hawa merasa tertolak dari Tuhan. Pada waktu Petrus, Yesus ditangkap, kemudian ada orang datang kepada Petrus dan ngomong, sepertinya kamu salah satu dari mereka ya. Di sini Petrus sudah merasa tertolak. Tertolak bahwa apa? Dia pasti gak akan bisa diterima oleh orang-orang yang nangkep Yesus. Pada waktu di sini muncul ketertolakan, pasti kemudian berlanjut kepada dosa. Dan pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus mulai berbohong. Kita tahu saudara, sebetulnya bukan saja Onesimus yang sedang merasa tertolak. Bukan saja Onesimus yang merupakan budak dari dosa. Tetapi seluruh umat manusia adalah budak dari dosa. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selalu berawal dari ketertolakan. Yakub dengan Esau, dia rasa tertolak. Karena apa? Karena dia tidak menjadi orang atau anak sulung yang mendapatkan berkat dari papahnya. Ada rasa ketertolakan. Itu sebabnya berbuah kepada kebohongan, dosa. Dan waktu dia sudah buat dosa, apa yang terjadi? Yakub tidak berani menghadapi Esau. Yakub kemudian melarikan diri. Ciri manusia itu sama sampai sekarang. Begitu dia rasa tertolak, diiringi dengan dosa. Dan kalau sudah ada dosa, maka diiringi dengan dia lari dari kehidupan yang nyata. Semua orang karena merasa tertolak. Itu sebabnya isu yang kemudian setelah tertolak. Ayo mari kita menjadi panitia penyambutan.
Mari kita menyambut, mari kita mau menerima setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Banyak orang-orang yang di sekeliling kita punya perasaan tertolak. Roma 15 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara tahu kenapa dokter kecantikan sekarang booming? Semua orang mau tampil cantik. Waktu orang mau tampil cantik, sebetulnya akarnya apa sih? Supaya bisa diterima, betul? Supaya bisa lebih. Kalau aku lebih cantik, maka aku akan lebih diterima. Kenapa orang sekarang pola hidupnya konsumtif? Akarnya satu. Supaya aku bisa diterima. Ada perasaan kalau aku cuma pakai pakaian yang begini, aku pasti akan ditolak. Kalau mukaku begini, pasti aku akan ditolak. Kalau aku begini, pasti aku akan ditolak. Jadi isunya adalah ketertolakan. Dan dia akan berbuat segala macam cara agar supaya apa? Saya bisa diterima. Saudara tahu agama itu bukan buatan Allah. Agama itu buatan manusia. Dan apa yang dilakukan di dalam agama? Melakukan hal-hal yang pada akhirnya manusia ini menjadi begitu yakin bahwa dia bisa diterima oleh Tuhannya. Dia lakukan ini, itu, dia sembahyang, dia begini, dia puasa, dia sedekah, dia macam-macam. Bahkan ada orang yang mengorbankan dirinya, ada orang yang mesti gimana begitu. Tujuannya cuma satu, supaya bisa diterima. Jadi sekali lagi, kalau kita mau jujur di dalam diri kita, adakah rasa ketertolakan itu? Kalau kita mau jujur, pasti ada. Pasti ada. Karena kalau kita tidak merasa rasa ketertolakan itu, kita akan bisa hidup dengan sangat apa adanya. Tetapi kita seringkali menjadi orang yang terpacu untuk ini lakukan ini hanya untuk satu hal, yaitu supaya kita bisa diterima. Tapi kita mau bersyukur kepada Allah kita. Karena Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oh puji Tuhan. Kalau manusia di sekeliling kita nerima kita dengan dia melihat kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak melihat bagaimana kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan ketika kita masih berdosa, Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya itu bukan sesuatu yang kecil, tetapi Dia menyerahkan hidupnya untuk dianiaya, untuk difitnah, untuk dijadikan berdosa sampai mati di kayu salib karena Dia sangat menerima kita. Orang yang merasa dirinya tertolak, dia adalah orang yang apa? Dia orang yang sudah mulai fokusnya berpindah dari kepada Tuhan kepada dunia ini. Kalau dia fokusnya lebih kepada Tuhan, maka yang ada di dalam dirinya bukan ketertolakan. Yang ada di dalam dirinya adalah penerimaan. Saya diterima, saya diterima. Bahkan sementara saya masih berdosa, saya diterima. Tapi kalau kita mulai mau swing, kalau kita mulai berpindah kepada pikirannya bukan pikiran kepada Tuhan, tetapi pikirannya kepada dunia, maka yang terjadi adalah ketertolakan. Kok dia lebih pinter?
Kok dia lebih punya toko lebih gede? Kok dia lebih cakep dari aku? Kok dia lebih punya banyak teman dari aku? Kok dia bisa lebih begini? Kok dia begini? Kok dia begini? Kok dia bisa diangkat begini? Kenapa aku enggak? Kok dia bisa dapat jodoh begini? Kenapa aku enggak? Kalau kita sudah berpindah dari pemikiran kita kepada Tuhan, kepada pemikiran dunia, maka yang ada sekali lagi, ketertolakan. Coba lihat kiri kanan, benar apa enggak? Benar apa enggak? Kalau kita mau jujur, itulah yang terjadi. Kenapa orang menjadi frustrasi? Karena apa? Pola pikirnya sudah pola pikir dunia, bukan pola pikir Allah. Karena kalau pola pikir Allah, yang ada adalah ucapan syukur, yang ada adalah happy, yang ada adalah sukacita. Karena apa? Aku diterima, aku diterima, aku diterima, aku diterima. Tuhan sedang mengatakan, I love you just the way you are. Tuhan mengasihi sebagaimana adanya kita. Oleh karena itu, yuk mari kita menjadi panitia penyambutan. Mari kita mau menyambut. Nah, repotnya itu adalah apa? Kita sulit menyambut karena kita seringkali punya penghakiman di dalam pikiran kita. Si ini begini, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Yuk kalau kita lihat apa sih yang namanya menyambut? Menyambut itu adalah menerima dengan sepenuh hati dan siap membangun hubungan. Terima dengan sepenuh hati, enggak separoh-separoh. Oke, dengan ininya oke, tapi kalau ininya enggak. Yang namanya menyambut itu berarti siap untuk membangun hubungan. Bukan cuma shalom, selesai, dan setelah itu the end. Nggak ada lagi bersambut lagi. Waktu di gereja shalom, tapi pada waktu di luar ketemu sudah nggak ada lagi, nggak to be continue. Nggak siap membangun hubungan. Pada waktu orang itu datang ngomong sama orang rumah, bilang nggak ada, bilang pergi, tutup pintu, jangan dibukain. Dengar sih, ting tong, ting tong, ting tong. Tahu sih WA-nya, ting tung, ting tung, ting tung, ting tung, ting tung, ting tung. Tapi apa? Enggak mau dibuka, enggak mau dibaca, bahkan diblok. Yang namanya menyambut itu adalah kita menerima dengan sepenuh hati. Ingat sekali lagi, Tuhan terima kita sementara kita masih berdosa. Jangan kita punya SOP yang berbeda dengan Tuhan kita. Kalau Tuhan bisa menerima kita apa adanya, masa kita gak mau menerima orang lain apa adanya? Kalau Tuhan mau menerima kita seperti ini dengan penuh kekurangan, dan Tuhan bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan kita, masakan kita tidak bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan orang lain? Bukankah kita sama-sama tidak sempurna? Yang namanya menyambut itu adalah mengasihi apa adanya dan bukan ada apanya. Berapa banyak orang mulai melihat, kalau ini aku mau sambut, kalau ini aku gak mau sambut. Karena apa? Kalau ini ada ininya, kalau ini gak ada ininya. Tuhan gak pernah membedakan orang. Tidak pernah membedakan orang. Penampilan orang itu mau compang-camping seperti apa. Kelakuan orang itu mau minusnya seperti apa. Tuhan Yesus tidak pernah membedakan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Ingat pada waktu dia di kayu salib. Dia sebelahnya penyamun. Tetapi pada waktu penyamun itu mengatakan sesuatu, apakah Yesus menolak? Oh sorry ya, gak level. Aku nih diginiin karena ini aja. Karena orang-orang salah tafsir. Tapi aku gak seperti kamu. Tapi Yesus membangun komunikasi dengan dia. Pada waktu Yesus membangun komunikasi,
Sampai Yesus mengatakan, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Mari kita mau meneladani Yesus. Berapa banyak orang pada akhirnya menjadi pahit hidupnya. Berapa banyak orang pada akhirnya menjadi lari. Karena apa? Pada waktu mereka datang, mereka tidak disambut dengan apa adanya. Ya, yuk, kenapa sih kita kemudian menjadi orang yang sulit sekali untuk menjadi panitia penyambutan? Kenapa sih kita menjadi orang yang seperti itu? Karena apa? Di dalam pikiran kita, kita sudah menjudge orang itu. Orang itu gak benar. Kita mengatakan bahwa orang itu hidup tidak sesuai dengan firman. Kita yang menghakimi orang itu. Padahal Alkitab mengatakan apa? Roma 14 ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ini Alkitab yang bilang. Terima. Orang itu memang mungkin punya pikiran begini. Dan kita mungkin tahu. Ya contohnya beginilah. Orang dewasa dengan anak-anak punya pemikiran yang berbeda. Anak-anak selalu merasa bahwa apa yang dia punya itu milik dia dan tidak boleh dibagi. Gak mau di-share. Ada makanan orang lain, kalau dia lihat, dia gak mikir kalau ini punya orang, dia kegeletak situ, pasti dia akan ambil. Itu anak-anak. Tapi bagaimana dengan orang dewasa? Dia tahu itu di rumah orang, dia tidak akan main ambil. Sampai apa? Ditawari, mari silahkan. Begitu ditawari baru, oh ya terima kasih. Ditawari saja masih mikir untuk, gak usah ambil lah. Gak usah ambil, malu, sudah biar saja. Itu pemikirannya orang dewasa. Tapi pemikirannya anak-anak, ada makanan kenapa gak diambil? Ambil aja. Bahkan begitu diambil dia merasa itu haknya. Kemudian kita mau mengatakan oh ini gak benar. Berapa banyak di antara kita mulai menghakimi satu dengan yang lain. Padahal Alkitab mengatakan terima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya wes, it's okay, no problemo. Kalau kamu punya pendapat begitu, kalau kamu sikapnya begitu, ya wes. Gak usah jentrek-jentrek. Gak usah gak usah dijabarkan, gak usah dipercakapkan, gak usah dipaidu. Gak usah disalahin, ya memang dia masih bertumbuh, ya sudah. Begitu kita mau parkir, udah jelas kita yang duluan. Mau tinggal set, lah kok ono mobil makset. Padahal kita udah nunggu. Aduh gondoknya di sini, ya ampun nih orang ya. Di area gereja lagi. Ih, nih orang ya padahal mau ibadah sama-sama. Tapi kelakuannya begitu. Firman Tuhan mengatakan, ya memang dia baru sampai di situ. Kerohaniannya baru sampai, udah gak usah diramein, gak usah dihakimi, apalagi diviralkan, gak usah. Wis meneng ae, celapai, senyum ae, sudah. Tuhan mau yuk jangan kita menghakimi karena orang itu hidup tidak sesuai firman. Bene Tuhan saja yang akan beracara kepada orang itu. Yang bagian kita adalah apa? Sambut saja. Disambut saja. Dan seringkali yang terjadi kepada orang-orang percaya adalah kalau kita melihat seseorang, ya orang ini memanglah punya masa lalu yang kelam. Oke lah, orang ini memang pernah punya
track record yang kurang baik. Tapi kan itu long time ago in Bethlehem. Tapi kan itu udah zaman bakhla. Tapi kan itu udah berapa tahun yang lalu. Apakah kita nggak memberikan kesempatan kepada dia untuk dia berubah? Kita kan juga nggak tahu kalau baru kemarin atau semalam atau baru tadi pagi dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan sungguh-sungguh. Tapi apa yang kita lakukan? Terus menghakimi. Orang itu begini, orang itu begini, orang itu begini. Padahal apa? Sementara kita masih berdosa, kita belum bertobat aja, Yesus udah terima kita loh. Kita kadang-kadang lebih galak dari Tuhan untuk menghadapi seseorang. Yang kedua, seringkali kita nih sulit untuk menjadi panitia penyambutan yang baik buat orang. Karena apa? Kita masih terjebak hal yang kedua karena penampilan. Yakobus 2 ayat 1 bilang begini, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Oh, jelas banget Alkitab bilang. Jangan kita amalkan iman kita dengan memandang muka. Jangan lihat casing. Jangan pernah lihat casing. Yang berdosa aja Tuhan terima kok. Jangan pernah lihat penampilan. Ini singgarakno orang pada akhirnya mau bergabung mundur. Ini yang pada akhirnya orang mau bertumbuh mundur. Karena apa? Sudah ada penolakan. Yuk kita belajar. Saya sejak kecil diajar oleh mama saya, jangan pernah melihat orang dari penampilan. Karena apa? Setiap orang sejelek apapun, seminus apapun, dia itu diciptakan oleh Tuhan. Dia itu milik Tuhan. Pada waktu kita menolak seseorang, sebetulnya mama saya bilang, kita tidak sedang menolak dia, tapi kita lebih sedang menolak penciptanya, yaitu Tuhan. Jadi waktu kamu menolak dia, kamu sedang berhadapan dengan Tuhan. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mama bilang, berani ya kamu lawan Tuhan? Berani. Kalau kamu berani silakan kamu tolak. Silakan kamu lihat penampilan. Tapi kalau kamu gak berani dengan Tuhan, terima orang apapun. Apapun. Saya pada akhirnya memang bertumbuh menjadi orang yang saya gak mau melihat terjebak kepada penampilan. Siapapun, kalau saya selesai membawakan firman di Bali, kemudian terus berada di depan, terus menyalami seluruh jemaat. Ya, jemaat kami mulai dari pemulung sampai yang orang sangat kaya ada. Tapi saya tidak pernah mau membedakan. Sampai pemulung yang saya tahu, apakah dia nggak bau? Baunya biasa aja, sangat. Belum tentu dia mandi. Kotor, tapi saya tetap salaman dan saya selalu cipika-cipiku. Sampai orang di sekeliling saya, Bu Esther, sudah Bu, jangan pakai cipika-cipiku. Sudah, Ibu nanti kulitnya jadi ini. Gak popo, Tuhan gak lihat penampilan. Tuhan gak lihat penampilan. Saya cuma bilang, berapa banyak orang yang mau cium orang ini? Berapa banyak orang yang mau cium orang ini? Berapa banyak orang yang mau memeluk orang ini? Seandainya setiap anak Tuhan bisa menerima setiap orang tanpa melihat penampilan, saya yakin
akan jauh lebih banyak lagi orang akan merasa nyaman dengan kita. Kalau kita lihat Paulus pada waktu pertama kali dia bertobat, gak ada yang tahu loh dia bertobat. Gak ada yang tahu. Tetapi singkat cerita dia bertobat aja. Waktu bertobat kemudian dia mau bergabung. Aku mau gabung sama murid-murid Yesus yang lain. Dan aku mau melakukan pelayanan bersama-sama dengan murid Yesus yang lain. Pergi dari satu tempat ke tempat lain ke tempat lain. Akhirnya si Paulus datang dan kemudian mulai memberikan penawaran. Mengajukan diri. Saya mau ikut dong pelayanan gini-gini. Ada yang mau terima? Gak ada yang mau terima. Ada panitia penyambutan? Tidak ada panitia penyambutan. Tidak ada yang mau nerima, tidak ada yang mau nyambut Paulus. Bayangkan, pada waktu itu Paulus menjadi sangat sedih. Karena apa? Ini niat baik, tetapi rasul-rasul atau murid-murid yang ada kan nggak ngerti. Kan dia bukan Tuhan yang maha tahu bahwa ini orang sebetulnya emang benar-benar udah bertobat atau belum. Karena kalau dia nggak bertobat, Cilaka 13 nih, bisa-bisa pos-pos yang selama ini ada, dia langsung tahu. Orang-orang yang sebetulnya percaya pada Yesus, dia tahu nih si A, si B, si C. Waduh, bisa-bisa dibunuh nih. Mesti hati-hati nih. Kalau begitu nggak usah. Tidak ada yang mau menerima dia. Tapi ada satu orang yang mau terima dia, yaitu Barnabas. Barnabas mengatakan, Pak, monggo. Kalau Bapak mau jalan pelayanan, yuk sama-sama dengan saya. Dia menyediakan diri, menyambut. Dan waktu dia menyambut inilah, pada akhirnya kita tahu Paulus kemudian mulai betul-betul menunjukkan sikapnya bahwa memang betul-betul dia adalah orang yang betul-betul bertobat dan mau melayani. Pada waktu ada orang yang sementara tahu dirinya tertolak dan di dalam dirinya ada satu perasaan, gak ada orang yang mau terima aku. Dan kemudian kita di situ, kita di sana, kita berada dengan orang itu, kita menyambut dia. Dan pada waktu kita menyambut dia, orang ini diubahkan, orang ini akhirnya bisa merasakan kasih Tuhan. Dan orang ini pada akhirnya menjadi orang yang sungguh-sungguh dapat dipakai oleh Tuhan. Itu yang namanya, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, waktu musuh dikalahkan, ku mau di sana. Pada waktu trompet Allah dibunyikan, tanda Tuhan datang, ku mau di sana. Kita ada di tempat-tempat yang sedang apa? Menyambut gerakan-gerakan Allah. Menyambut orang-orang yang betul-betul merasa dirinya tertolak dan kemudian kita bisa menerima. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 mengatakan begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Biarlah di dunia sana, biarlah di luar sana, orang sedang melihat bahwa kita adalah satu pribadi yang bisa menyambut siapapun untuk kita terima. Kita mau menjadi satu pribadi yang menyenangkan. Kita mau menjadi satu pribadi yang tidak melihat penampilan. Kita mau menjadi satu pribadi yang tidak menghakimi. Kita mau menjadi satu pribadi yang hanya menyatakan kasih. Sehingga orang itu pada akhirnya akan nyaman datang kepada kita. Bahkan lagi dan lagi dan lagi. Untuk kemudian akhirnya orang itu mulai bertumbuh. Siapkah kita menjadi panitia penyambutan? Siapkah kita menjadi orang yang berada di tempat di mana gerakan Allah sedang terjadi? Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu. Ampuni kami kalau kami mungkin belum menjadi panitia penyambutan
yang baik. Tuhan tolong agar supaya kami lebih baik lagi. Sebagaimana Engkau telah menyambut kami, demikian pula hukum yang Tuhan berikan kepada kami, agar supaya kami melakukan apa yang Tuhan juga melakukan kepada kami. Dan kalau kami sudah menjadi panitia penyambutan, Tuhan tolong supaya kami lebih dan lebih lagi. Sehingga Tuhan ada semakin banyak orang-orang yang akhirnya perasaan ketertolakan itu lama-lama sirna dan digantikan dengan penerimaan. Sehingga dia boleh bertumbuh menjadi satu pribadi yang penuh dengan pengharapan dan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.